Ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa damana nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi darin amin qala faslun al-udhiyah sunnatun. Kurban itu hukumnya sunnah. Makna kurban apa sih? Kalau kita ditanya terminologi kurban, terminologi secara syar'iyyahnya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala yaumil 'id wa ayyam tasyrik. Hewan ternak yang disembelih untuk takarub kepada Allah, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Nah, ayatnya yang akan kita bahas, fasalli li rabbika wanhar. Ini dalam surah Al-Kautsar, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah demi Tuhanmu, karena Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah. Wanhar maknanya sembelihlah. Ini fi'il amr, kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab itu ada mengenal kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kalau fi'il madhi past tense dia. Fi'il mudhari' present tense sama future tense. Fi'il amr kata kerja perintah. Enggak ada itu dalam bahasa Inggris. Kata kerja perintah. Wanhar, maka sembelihlah. Pertanyaan, kenapa objek tidak disebut? Dalam bahasa Arab sebutnya maf'ulun bihi. Maf'ulnya mana ini? Dan sholatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah. Apa yang disembelih? Nah, maka dikenal ada yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Ini masuk dalam penafsiran, ya, tafsir birriwayah. Jadi tafsiran itu ada tiga macam. Ada tafsir birriwayah, ada tafsir bidirayah, ada tafsir bil isyarah. Riwayah, dirayah, isyarah. Nah, jika dipakai dengan tafsir Quran dengan Quran, maka ada nanti di surah Al-Hajj ayat ke-28. Surah Al-Hajj ayat ke-28. Min bahimatil an'am, ini hanya terbatas pada 3 macam ternak. Unta, sapi, kambing. Kambing ada domba, ada kambing Jawa. Sapi ada kias. Kalau di negeri kita ada banyak kerbau, kebo, ya. Kerbau, kebo itu kias daripada sapi. Jadi unta, sapi, kambing itu hanya terbatas kepada 3 tadi. Mimbahil matil an'am. Jadi yang disembelih adalah hewan ternak yang telah disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-28. Misalkan contoh lain, tafsir Quran bil Quran. Ini menafsirkan Quran dengan ayat Quran. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq? Ya, wa ma adraka mat-tariq? Tahukah engkau apa itu tariq? Jadi kita kalau dalam bahasa Arab, panjang pendek itu berpengaruh. Salah panjangin, salah pendekin bisa berubah makna. Tuh, ya. Jadi kalau kita baca tariq, maknanya jalan, metode, cara. Ya, roknya yang panjang, tariqa. Tapi kalau toknya yang dipanjangkan, tariqa. Nah, tariq, ini surah namanya surah At-Tariq. Jangan surah At-Tariq. La, surah At-Tariq, tok yang panjang. Ya. Apa makna tariq? Ayat selanjutnya menafsirkan An-Najmus Tsaqib. An-Najmus Tsaqib, yaitu bintang yang sinarnya menembus kegelapan malam. Hadirin, bintang sama bumi gedean bintang. Satu bintang tuh lebih besar dari bumi.
Ini bintang entah berapa miliar. Kok kita lihat terutama apalagi di Jakarta, kayaknya bintang dikit. Itu namanya polusi cahaya, sehingga bintang nggak terlihat kalau kita ada di puncak misalkan, ya daerah-daerah perkampungan, pedesaan, baru kelihatan itu bintang sebanyak-banyaknya, nggak kehitung, miliaran. Satu bintang lebih besar dari bumi, ini miliaran. Subhanallah, ya, besar, luas, agung ciptaan Allah. Ini hadirin. Jadi bintang yang sinarnya karena saking jauhnya kita bilang bintang kecil. Maka kita apa kecil? Waktu masih kecil nyanyi bintang kecil apa kita? Ya, padahal bintang gedenya lebih gede dari bumi. Kita bilang bintang kecil. Padahal bintang itu sangat besar, ya. Jadi itu bintang ini sinarnya ada yang sudah tidak bersinar, tapi cahayanya masih kita lihat. Kenapa? Saking jauhnya itu sinar berjalan menuju kita, ya, saking jauhnya menembus daripada kegelapan malam. Luar biasa ciptaan Allah. Nah, demikian. Jadi metode penafsiran itu ada 3, ya. Ada tafsir Quran bil Quran, di tafsir isyarah, tafsir yakni bil riwayah, bil dirayah, bil isyarah. Riwayah, dirayah, isyarah. Nanti riwayat dibagi lagi. Ada 3, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil ahaditsin nabawiyah, tafsir Quran bil maqalah sahabah. Ada tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis Nabi, tafsir Al-Quran dengan sahabat. Nah, ya. Kita boleh gak Ustaz menafsirkan Quran? Haram. Jadi kita menafsirkan Quran haram. Saya awam. Wajib kita pakai tafsir. Ya. Jadi orang yang pertama kali berhak untuk menafsirkan Quran adalah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita haram. Kena haram. Karena ya kalau sembarangan kita memaknai Al-Quran, diancam oleh beliau Rasul dalam satu hadis mutawatir, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata, artinya menafsirkan Al-Quran sembarangan, berdasarkan akal fikirannya semata, tidak menggunakan disiplin ilmu syariat yang memadai, di mana ulama seperti Al-Imam As-Suyuti itu memberikan persyaratan 15 disiplin ilmu syariat harus pakar, harus paham, harus mengerti. Lah kita belajar nahwu aja nggak pinter-pinter. 15 disiplin ilmu syariat. Dia mulai dari mustalahul hadis ini udah kebanyakan, ajah wa ta'dil dan seterusnya. Ya, kemudian ada ulumul Quran, asbabun nuzul, nasikh mansukh, ya Allah, ya. Itu belum lagi ilmu kebahasaannya. Nah, jadi kita mengikuti dari para ulama, ya, di mana dikumpulkan dalam kitab-kitab tafsir. Ada tafsir Quran bil Quran, Quran bil ahaditsin nabawiyah, Al-Quran bi maqalis sahabah dan seterusnya. Nah, ada tafsir bid dirayah. Dirayah itu dengan pendekatan keilmuan. Ya, bidirayah itu seperti yang jago nahu, pintar balaghah, menafsir Al-Quran dengan kebalagohannya. Luar biasa. Ini Al-Quran mukjizat dari seluruh sisinya. Siapapun dia, pakar apapun, dia akan melihat kilauan permata pesan-pesan Al-Quran dari seluruh sudutnya. Semuanya adalah keindahan. Ya, semua keindahan. Yang mungkin yang dapat kita tangkap, ya, orang kalau pintar nulis khot itu banyak gak disuruh orang untuk nulis. Tuh, yang bisa baca Al-Quran dengan suara merdu jadi qari, diundang ke luar negeri. Khot juga demikian, banyak dari seluruh sudutnya, ya, belum lagi makna-maknanya bila diungkap. Nih hadirin. Baik, kita lanjutkan pada materi kita. Kurban disebut sunnah kifayah selain sunnah muakkadah. Sunnah apa? Kifayah.
Ustadz, kalau fardu kifayah kita tahu fardu kifayah itu kewajiban atas setiap masyarakat muslim. Apabila satu orang individu sudah melakukan, gugurlah buat yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau sunnah kifayah apa itu? Sunnah kifayah, idza fa'alaha wahidun min ahli bait ta'adda 'anil kulli haqqus sunnah. Apabila satu anggota keluarga telah melaksanakannya, maka tertunaikan hak kesunahan untuk seluruh anggota keluarga. Ada 5 anggota keluarga. Si ayah sudah kurban, maka yang 4 ini gugur kesunahannya. Dapatlah semua pahala. Itu namanya sunnah kifayah. Ustaz, kalau 5-5-nya mau berkurban, ya bagus. 5-5-nya mau kurban, bagus. Ya, kalau 1 sudah berkurban, dapatlah semua. Kemudian lau tarokah ahlul bait kuriha lahum dzalik. Kalau seluruh keluarga itu tidak melakukan kurban, makruh, dimakruhkan untuk seluruhnya. Makruh ya, sekali lagi. Nah, siapakah yang dituju kewajiban kesunahan kurban itu? Mukhatabnya orang yang mampu, yakni yang memiliki kelebihan makanan pada malam hari raya dan 3 hari tasyrik, dan hari lebarannya tuh selama 4 hari, di luar daripada kebutuhan keseharian tadi, ada biaya untuk sekedar membeli 1 ekor kambing. Nah, jatuh itu, terkhitab dia, ya, untuk melakukan kurban. Kecuali ada utang yang jatuh tempo, dan lagi. Ini kalau misalkan memang tidak ada kewajiban bayar ini bayar itu, kita masih ada 4 juta 5 juta di luar daripada kebutuhan kita selama 4 hari tadi, beli kambing. Nah, itu kesunahannya. Ya, hadirin ya. Jadi seperti demikian. Kemudian kurban ini tadi disebutkan ya, kesunahan buat yang hidup. Jadi nggak boleh buat yang telah meninggal, kecuali si almarhum berwasiat, nanti kalau saya nggak ada umur, tolong buatkan kurban untuk saya. Wasiat nih pada ahli warisnya, ya. Atau bentuknya nazar, sebelum ditunaikan nazar keburu wafat dia. Yang begini maka laksanakan nazar oleh ahli waris almarhum. Tapi kalau ada nanti jamaah bawa kambing, terus bawa kertas, Pak Haji, ini untuk almarhum ibu saya. Nah, kalau udah menerima seperti itu, terima aja. Kenapa? Ini menurut pendapat as-shah. Kalau pendapat sahih, as-shah itu lebih kuat maknanya. Sahih udah benar. Pendapat sahih masih diterima, masih disahkan. Udah sini. Tapi kita bilang begini, Pak, yang utama Bapak kurban atas nama Bapak saja. Atas nama Bapak saja. Pahalanya niatkan untuk orang tua Bapak, sampai itu. Pahalanya diniatkan untuk orang tua Bapak yang telah meninggal dunia, sampai. Karena ini kesunahan untuk orang yang masih hidup, kurban. Ya, walaupun pendapat ada pendapat. Jadi kita nggak, kalau khilafiyah itu kita jangan sampai merasa paling benar gitu. Ya, ada nanti ranah daripada riwayat fikih itu luar biasa ngejelimet ya kalau dibahas. Jadi kesimpulannya di sini adalah ya, untuk kurban itu 1 kambing 1 orang. Kalau sapi, unta, kerbau 7 orang. Ya. Nanti kadang-kadang kan biasanya mungkin di sekolah anak kita suka ada ini, kurban ya, ngadain kurban. Kita perhatikan tuh nanti. Kalau misalkan nanti kita dengar Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal sunnata kurban min kelas 1B misalkan. Tidak sah. Kelas 1B berapa orang? Yang dipotong kan 1 kambing atas nama kelas 1B, tidak sah.
Kita mesti bilang, besok-besok jangan begitu Pak Guru. Ya, satu kambing buat satu orang, bukan buat satu kelas. Satu kelas berapa orang? Jadi atas nama Pak Guru saja. Ya, tapi kan yang patungan wali murid semua, yang nggak mengapa. Kan kita patungan berarti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'itsmi wal 'udwan. Kan saling tolong menolong dalam kebaikan. Kami pun mendapatkan pahalanya. Begitu. Ya, jadi kita kasih tahu kagak sah kalau buat sekelas satu kelas. Harus satu orang, satu kambing ya satu orang, jangan satu kelas. Nah, ya. Kemudian masalah daripada usia hewan kurban ya. Untuk kambing domba 1 tahun. Riwayat ada yang menyatakan 6 bulan sudah sah domba, ya. Atau telah kupak, tanggal gigi susu. Kupak, tahu ya kupak, ya. Kambing Jawa, kalau di Jakarta disebutnya kambing Jawa atau kambing kacang ya. Kambing Jawa itu 2 tahun. Kambing Jawa 2 tahun usianya. Sapi 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Itu untuk sapi. 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun. Kita nggak ada sini unta ya. Unta. Jadi 5 tahun masuk tahun ke-6. 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kambing betina boleh? Boleh. Ya. Cuman afdal yang baik adalah kambing jantan. Kambing jantan. Kambing betina sah. Kalau ada orang bawa, saya ada kambing betina aja nih. Ya. Oh, terima udah. Ya. Nah, kambing betinanya seandainya lagi bunting, ya. Kambing bunting kalau gemuk sah. Karena biasanya kambing kalau bunting kurus. Kalau kurus nggak sah. Itu ya. Nanti akan dibahas, yakni hewan ternak yang masuk memadai sah untuk dijadikan sebagai kurban. Baik, kita lanjutkan sekarang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tujzi'u fil adahi." Ada 4 macam hewan ternak yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Apa saja? Al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang pertama, kambing, sapi, unta, aura. Kalau bahasa Jakartanya picek. Apa picek itu? Buta mata sebelah. Kalau butanya dua-duanya ya apalagi. Gitu ya. Ini itu namanya kias aulawi ya. Kalau satu aja udah nggak boleh, apalagi 2. Kalau biji matanya masih ada Ustadz, masih ada biji matanya, buta, iya itu. Kita taunya buta gimana Ustadz? Nah, ketika beli suruh jalan tuh kambing, ayo. Kalau nabrak-nabrak berarti buta. Kambing kalau buta itu nabrak-nabrak dia jalannya. Ya, jadi yang pertama al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang kedua, wal maridatu al-bayyinu maraduha. Kambing sakit yang ketara banget, jelas sekali sakitnya. Seperti kita pengen beli kambing, ini kambing tiduran melulu ya, cuman gemuk. Tiduran aja. Pak, ini kambing tiduran, kenapa tiduran? Dari tadi saya lihat tiduran dia, lagi istirahat Pak. Jangan dulu percaya. Coba suruh bangunin Pak. Kalau dibangunin ditidur lagi, bangunin ditidur lagi. Yang gini sakit namanya. Ini namanya kambing sakit, udah. Ya. Nah, termasuk kambing, mohon maaf, kurap. Tahu ya? Pernah dengar kambing kurap? Itu kambing kurap, kalau satu kandang masuk satu aja kambing kurap, semuanya jadi kurap. Mesti dipisahin tuh. Nah, kalau tukang kambing paham ya. Nah, dipisahin. Kambing kurap itu kalau kurapnya 1-2 masih boleh, belum bayin.
Kalau udah banyak, ya setemplokan lah bahasanya, udah nggak boleh. Itu pengaruh pada daging kualitasnya. Ya. Kemudian apalagi kata Nabi, wal arja'u al bayyinu dzal'uha. Kambing pincang yang jelas sekali pincangnya. Yang jelas sekali pincangnya. Jelas sekali pincangnya. Al bayyinu dzal'uha. Ukuran jelas gimana? Kalau ada kambing kita lihat ini kakinya kayak tertatih-tatih. Cuman ketika diangon, ia tetap bersama kawanannya. Tetap bisa nyusul kawanannya, bisa bersama. Yang begini ya tidak menghalangi sahnya untuk dijadikan hewan kurban. Walaupun ada sedikit pincang, tapi larinya tetap kencang. Tetap apa? Bisa ya ngedahulin kawanannya atau bersama kawanannya. Tapi kalau kawanannya 20 meter di depan, nah itu udah benar-benar bayin berarti ya, udah terlalu jauh. Kemudian wal ajfa'u, kambing kurus. Ya, kurus kering. Allati la tunqi, sampai badannya tidak berisi. Ya kurus banget. Ini tulang apa kambing? Ya kalau dilihat, hampir kelihatan sekali tulangnya. Yang begini jangan beli, kagak sah. Ya, yang bagus sekali lagi. Nah, kita ya lanjutkan, di mana untuk kambing yang terputus kuping dan buntutnya juga tidak sah. Juga tidak sah. Kecuali sekedarnya, dikit, bahasanya yasiron. Cara tahu yasirannya gimana? Dari jauh kita lihat kuping kambingnya normal, dari jauh nggak kelihatan. Ketika dideketin, oh ada dikit, sah yang begini masih. Kalau kepotongnya, cuman potongannya masih nempel. Bahasa Jakartanya nengleng, masih nempel gini, sah masih. Ya, jadi kalau udah ketarak banget, dia punya kuping itu udah putus, ya, nah itu sudah tidak sah. Kemudian buntut pun demikian, ya, buntut pun demikian tidak sah sekali lagi, ya.